pada makan nasi? Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Esti. Oh, Bu Sri. Waalaikumsalam. Oh, ini tadi Ketemu kamu lagi. udah mau selesai. Kalau saya nggak makan siang, Bu, makannya nasi. Makan nasi ya, Bu. Makan nasi. Oke, Bu, kita lanjutkan. Ini nanti kira-kira hanya sampai jam 1. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dikomentari, beri wawasan inspirasi dari Bu Sri Harsanti. Nah, selanjutnya sekarang siapa yang mau tampil? Bu Nur? Bu Nur siap? Ini mana ya? Angkat tangannya kok belum ada. Siapa dulu? Bu Nur ya? Siap Bu Nur? Halo? Bu Nur? Oh iya. Monggo Bu Nur, silahkan. Sharing-nya. Oh enggak, masuk Pak Anto. Sepertinya speakernya bermasalah, Bu Nur. Oh, Bu Nur. Yang lain dulu siapa? Mengefektifkan waktu. Saya, Bu. Oh, monggo Bu Iza, monggo. Oke, izin share screen ya, Bu. Monggo. Sekedar, kok malah tunjuk. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. Sampun ya, Bu? Monggo. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini tugas LK 1.4 masalah yang terpilih yang akan diselesaikan saya. Ada yang pertama, siswa kelas 2 belum memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Di sini akar penyebab masalahnya yaitu kurangnya bimbingan dalam konsep perkalian dan pembelajaran belum menggunakan media yang kontekstual. Yang kedua, siswa kelas 5 kesulitan menemukan ide pokok pada paragraf. Dengan akar penyebab masalahnya yaitu guru tidak melakukan pendekatan dengan siswa yang belum memahami ide pokok pada paragraf dan model yang digunakan guru masih monoton. Yang ketiga ada pemahaman siswa mengenai macam-macam kelainan organ gerak pada manusia masih rendah. Benar, masih rendah. Kemudian akar penyebab masalahnya yaitu pembelajaran masih bersifat konvensional dengan mencatat lalu mengerjakan LKS. Biasanya dilakukan oleh guru. Kemudian yang keempat adalah pemahaman siswa mengenai proses peredaran darah pada manusia masih rendah. Dengan akar penyebab masalahnya yaitu media yang digunakan guru kurang inovatif dan LKPD yang digunakan kurang interaktif. 4 saja ya Bu, ini Bu yang 5, 6, 7 tidak usah dibacakan. Kemudian pada saat nanti konsep pengembangan bahan ajar yang akan saya buat, dari konteks nomor 1, siswa belum memahami konsep perkalian. Di kelas saya sendiri, di kelas 2, terkadang anak belum paham mengenai konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Misalnya perkalian 3 kali 1, anak itu hanya bisa menjawab langsung 3. Padahal kalau kita penerapan di lingkungan, contohnya pada resep dokter ya Bu, kan ada petunjuk 3 kali 1. Padahal itu kan 3 kali 1 adalah 1 ditambah 1 ditambah 1. Tapi anak belum paham tentang itu. Jadi nanti pada saat perangkat pembelajaran saya mempunyai konsep untuk mengajarkan matematika itu konsepnya dulu dari penjumlahan berulang dengan media yang digunakan yaitu sate bilangan. Nanti anak-anak secara berkelompok untuk mendiskusikan LKPD yang saya berikan. Kemudian nanti setiap anak mempresentasikan di depan
hasil LKPD yang sudah dikerjakan, kemudian bergantian dengan kelompok lain, seperti itu. Yang kedua, siswa kelas 5 kesulitan menemukan ide pokok pada paragraf. Biasanya pada pembelajaran itu misal terdapat bacaan, anak lebih sulit untuk menemukan ide pokok pada paragraf. Jadi nanti konsep saya pada pembelajaran, saya akan menggunakan media kartu kata yang digunakan untuk pemahaman menemukan ide pokok pada paragraf. Pembelajaran bisa secara berkelompok maupun individu. Kemudian sebelum pembelajaran saya bagikan contoh sebuah paragraf yang sudah dicontohkan pula, di situ sudah saya bagikan kartu kata yang isinya ide-ide pokok pada masing-masing paragraf. Nanti anak tinggal menentukan apakah ini paragraf ide pokok dari paragraf 1, 2, atau 3, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemahaman siswa mengenai macam-macam kelainan organ gerak pada manusia masih rendah. Di sini gambaran saya nanti untuk pembelajaran ke depan itu dengan mengajarkan anak melalui media lilin. Apa ya Bu namanya itu? Yang Plastisin. Iya, plastisin itu. Nggih, plastisin. Itu kan berarti ada kelainan, misalnya ada skoliosis, ada lordosis. Nanti saya kaitkan materi IPA dengan SPDP. Nanti anak berarti membuat kerajinan biar tahu, oh ternyata dengan media lilin tersebut, plastisin tersebut, nanti anak membuat manusia yang mempunyai kelainan pada tulang, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada proses peredaran darah pada manusia. Kadang siswa sulit membedakan mana bili kanan, bili kiri, serambi kanan, serambi kiri. Jadi nanti konsep saya itu menggunakan media yang berupa penggambaran objek jantung. Kemudian anak nanti bisa mendemonstrasikan bagaimana proses peredaran darah kecil itu berlangsung dan peredaran darah besar. Nanti anak-anak bisa berdiskusi dengan LKPD yang sudah saya berikan dan mempresentasikan hasil dari LKPD di depan kelas. Seperti itu Bu yang bisa saya gambarkan. Mohon masukan atau kritik dari Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya monggo Bapak Ibu atau Bu Sri. Bu Sri monggo berikan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Esti, mohon maaf tadi hanya sebentar. Oke, ini untuk para mahasiswa, perkenalkan saya Guru Pamong Bu di sini. Saya dari SD Negeri 1 Kober, Kecamatan Toto Barat. Nah ini K2, kebetulan saya juga lagi K1 yang belum selesai, ini sudah menginjak K2, Oke, tapi saya lihat Bu Esti ini mahasiswanya muda-muda Bu Esti, Iya. Ini mahasiswanya muda-muda. Kalau K1 itu sepuh-sepuh Mbak. Tapi pasti ini semangatnya akan lebih luar biasa, karena yang udah usianya udah agak kesana juga semangatnya luar biasa. Oke, saya sedikit ini ya. Oke. Nah, ini ya masalah LK14 Saya pada Mbak Isa ini ya Mbak Isa ya. Oke. Siswa kelas 2 belum memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Oke. Di kelas 2 yang sekarang itu kan materinya masih baru ya, baru dari kelas 1 ya. Baru kelas 1 kelas 2. Jangan di mana untuk kelas 2 itu kita masih harus menggunakan benda konkret ya istilahnya ya, menggunakan alat peraga yang konkret karena usianya masih dini sehingga nanti baru ke abstrak. Jadi kita perlu menggunakan alat bantu nanti bisa dalam mengajar karena kita dalam mengajar juga harus pakai misalnya tipek itu juga harus pakai LCD, tapi kita juga memakai benda konkret apalagi di kelas rendah. Tadi disebutkan bahwa konsepnya 3x1 ya, kita sakit 3x1 berarti obatnya tidak tiganya ada 1 sekali 3 makan itu sekali makan enggak, tapi 1 tambah 1 tambah 1.
Sehingga kalau misalnya 3 kali 4, berarti angka yang belakang 4 tambah 4 tambah 4, 4-nya ada 3. Jadi angka yang berjejer itu angka yang belakang. Oke, itu untuk kurangnya bimbingan dalam konsep perkalian. Oke, konsep harus masak, harus matang. Walaupun nanti ya setelah nanti kenaikan kelas 2, jadi kalau yang naik kelas 2 yang seperti apa sih misalnya? Harus yang bisa membaca, menulis, dan harus hafal perkalian ya paling enggak ya. Jadi kalau hafal perkalian di kelas 2, insya Allah kalau kelas 3, 4, 5, 6 akan lancar. Seperti itu ya. Oke, ini bisa masuk Mbak, jadi bagus bahwa konsep perkalian dalam belajar harus dipahami, dan anak nantinya juga di samping menggunakan konsep ataupun alat peraga tetap juga menurut saya ini ya, nanti menurut Bu Esti bagaimana media istilahnya mencongak ya, kalau saya pribadi itu tetap saya gunakan kalau saya sebagai guru, karena kenyataannya kalau kita mencongak nggak apa juga susah. Oke, yang kedua, siapa sih kesulitan menemukan ide pokok pada apa? Ini ya di dalam materi apalagi ANBK ya. Sekarang udah mau ANBK nih bulan November atau September lah. Udah mulai launching, dan kita mungkin kalau enggak November atau Oktober ya udah mulai ANBK. Di mana nilai literasi ya, nilai literasi untuk ANBK kita, kalau kita lihat rapor pendidikan itu masih rendah literasinya. Karena anak-anak sekarang itu lebih condong nggak suka membaca gitu loh. Ya, lebih nggak suka membacanya lah. Padahal di sini untuk ANBK itu sebagai rapor pendidikan di sekolah-sekolah. Jadi nantinya di sini harus melakukan pendekatan ya dengan siswa memahami ide pokok. Apa sih ide pokok? Ini teman-teman. Apa sih kalimat utama seperti itu? Kalimat utama. Otomatis di dalam ide pokok itu harus nyambung dengan kalimat utama. Ya, seperti paragrafnya itu nanti ada di ide pokoknya di deduktif, apa di induktif, atau ada di campuran deduktif dan induktif. Itu ya Mbak ya. Jadi nanti harus paham dulu mana sih kalimat utamanya seperti apa sih, ide pokoknya yang bagaimana sih. Anak harus menghafal, harus memahami konsep di satu paragraf itu. Oke, yang ketiga, pemahaman mengenai macam-macam kelainan organ gerak pada manusia masih rendah. Oke, pelajaran kelas 5 ini ya Mbak, kalau nggak salah ya. Kelas 5, oke kelas 5 ya. Jadi memang ini organ gerak ya, tadi menggunakan plastisin ya Mbak ya. Jadi nanti ada misalnya ada lordosis, kiposis ya, yang bungkuk kiposis, lordosis, dan skoliosis begitu kan. Itu nanti bisa pakai plastisin, mungkin yang bengkoknya seperti ini, skoliosis yang ke depan seperti itu ya. Pahami pada anak sehingga nanti juga diterapkan dengan metode demonstrasi di kelas bahwa gimana sih kalau kita supaya tidak terserang kiposis, duduknya nggak boleh bungkuk lah. Nanti kalau bungkuk berarti kena kiposis gitu. Itu didemonstrasikan oleh guru juga bagaimana supaya anak-anak juga duduknya baik begitu loh, tidak terkena penyakit-penyakit yang ada di kelainan organ gerak pada manusia. Oke, yang keempat mengenai peredaran darah itu agak susah ya Mbak ya. Jadi siswa itu nanti ada bilik kanan, bilik kiri, ya enggak. Terus ada serambi kanan, serambi bilik, berarti yang balik ya. Kalau kita makan, kita ke anak konsepnya begini Mbak. Bulan saya juga ngeles anak-anak dari kelas 6-5, jadi agak-agak hafal ini sedikit ya. 4-5-6. Bilik kanan. Kalau kita makan, kan kanan bagus ya Mbak ya. Berarti kan kita makan sama kanan nih yang bersih. Tapi dari peredaran darah bahwa yang bilik kanan, itu kanan itu yang kepala yang kotor gitu. Betul apa enggak Mbak? Jadi darah yang kotor itu yang kanan, kepala yang kiri itu yang, kalau nggak salah seperti itu. Itu penanaman konsepnya supaya bilik kanan yang seperti apa dari mana ke mana, terus nanti yang serambi itu yang dari mana ke mana, itu perlu dipahami juga. Jadi di sini media yang digunakan guru kurang inovatif ya, kita harus inovatif ya, jadi harus pakai alat peraga lah. Karena macam pakai air yang itu gimana lah, jadi jangan monoton pakai LKS atau LKB, karena kan musimnya LKS. Itu yang masukan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih. Ibu yang lain, Bapak-bapak, monggo. Oke, kalau udah saya coba. Ini kelasnya beda nih, Bu. Bu. Ada yang kelas rendah dan kelas tinggi ya. Oke. Kemudian media yang digunakan untuk menentukan ide pokok dari apa Bu?
Itu Bu, tadi kalau ide pokok saya menggunakan media kartu kata. Jadi nanti Hmm. ada paragraf utuh, kemudian kartu kata saya buat per paragraf. Ide pokok per paragraf saya tulis. Nanti anak-anak tinggal mencocokkan. Oh iya, ini ide pokok dari paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti Hmm. itu Bu. Pakai kartu kakak ya. Oke. Oke. Kemudian ini yang kedua ada model yang digunakan masih monoton. Maksudnya apa, Bu? Yang oh iya, kadang kalau ini Bu, Belum kalau menjelaskan ide pokok kan biasanya guru cuma ini dibaca, dicari ide pokok dari paragraf yang pertama itu apa, yang kedua itu apa. Kadang anak kurang tertarik. Jadi saya menggunakan nanti kartu ya. model Oke. project based learning Nah, mencari modelnya project oke. ini. Jadi saya tunjukkan bacaan, kemudian siswa mencari nanti dari Hmm. bacaan yang saya. Oke, nggak apa-apa bisa. Kemudian pembelajaran masih konvensional. Tapi di dalam poin 3 bukan pembelajarannya yang diangkat, yang diselesaikan, tapi Medianya ya Bu. pengetahuannya. Pengetahuan. Kan itu pembelajaran. Nanti Hmm, modelnya nih yang harus iya iya iya. Model masih bersifat konvensional ya Bu. iya. Baik. Nah, maksudnya yang menjadi penyebabnya adalah karena modelnya yang masih konvensional. Itu yang sebabnya ya. Nah, yang menyelesaikannya, yang diselesaikan harusnya apa? Modelnya apa pengetahuannya? Ini yang masih rancu, Bu. Bingungnya. Ibu kan katakan sebabnya Ini adalah karena modelnya konvensional. ya. Lalu untuk menyelesaikannya gimana? Berarti model pembelajaran yang gunakan nanti lebih inovatif lagi Bu. Inovatif. Oke. Nah, tapi di sini masalah apa yang akan diselesaikan justru pemahaman. Match enggak kira-kira? yang menjadi penyebab adalah modelnya. Yang diselesaikan pemahamannya. Connect enggak? Belum Bu. Baiknya Belum. bagaimana Bu? Belumnya apa ya? Berarti ini bukan pemahaman ya Bu, ganti apa? Ya modelnya kan yang Model. diselesaikan. Oh iya. Menggunakan Oh iya. perlunya menggunakan model pembelajaran inovatif untuk memahamkan, nah misalnya gitu. Nah, ini kalau ini sama kan? Oke, baik Bu. Nah, maksudnya gitu Terima loh. kasih. Ya, kalau yang tadi media, ini yang kelas pakai kartu, oke, media ya. Memahami yang nomor 1 misalnya, memahami konsep perkalian sebagai penggunaan menggunakan apa tadi? Yang perkalian tadi penggunaan apa, Bu? Media. Menggunakan media sate bilangan, Bu. Nah, menggunakan sate bilangan. Nggak apa-apa. Langsung di situ kan nggak apa-apa. Jadi masalah yang dipilih ya sesuai dengan akarnya, akar penyebabnya kan gitu. Nah, kalau saya lebih kelihatan di situ sinkronnya, kita kan menyesuaikan ya. Terus sini ide pokok paragraf tadi di sini nah ini sudah sesuai, cuman kurangnya pakai apa misalnya ya, ke cerita apa gitu. Ini apa? Ide pokoknya pakai apa? Cerita apa? Biasanya bacaan sih Bu yang ada. Ya, maksudnya bacaan apa? Bacaannya apa ya?
Apa? Karena ini PJBL ya. Nah, kalau PJBL berarti ada produknya. Nah, ini produknya apa, Bu? Produknya nanti anak bisa itu Bu. Berarti nanti menentukan ide pokok itu anak langsung dibuat di lembar LKPD dengan menggunakan mind mapping apa ya Bu, yang digambar-gambar nanti ide pokok ini. Ya, boleh. Ya, seperti Boleh. itu. Ini menjadi pertanyaan saya. KD-nya memang menemukan. KD-nya, iya sepertinya ya Bu. Karena itu nanti terkait ya, Bu. Iya. Nanti saya buka lagi Bu di KD-nya Bu. Ya, ini Iya Bu, kalau kelas 5 ada KD ide pokok Bu memang. Nah, kalau hanya sekedar menemukan, nggak ada produk, Bu. Tapi kalau bisa membuat dari ide pokok gitu, itu lebih tinggi lagi kelasnya. Kelas 5 loh ini loh. Jadi hostnya itu kalau hanya menemukan kurang. Ya. Kalau menemukan berarti C berapa? Baru C1 ya? C1 apa C2 kan gitu ya, Bu. Jadi nanti ke sana arahnya, Bu. Hostnya nggak ada di sini nih kalau hanya menemukan. Ini menemukan sama dengan mengidentifikasi ya. Itu baru C1, Bu. Makanya di sini intinya nanti perlu Bapak Ibu perhatikan KD-nya apa. Kompetensinya yang harus digali itu sampai mana. Karena kita harus host ya. Nah, kalau hanya menemukan itu kelas 5 pertama, kalau kelas 1, 2, 3 saya masih bisa toleransi ya. Dek, jangan Tapi berisik, kalau Dek. yang sudah kelas 5, 6, ya dicoba untuk lebih tinggi lagi daya pikirnya. Iya, baik Bu, siap. Nah, itu maksud saya. Itu produknya malah di situ, Bu. Bisa membuat dari ide pokok tadi. Buat kalimat dari ide pokok. Jadi ditingkatkan lagi ya, yang sudah menemukan, cobalah buat lagi idenya. Nah, jadi menemukan dulu, baru membuat kalimat baru dari kata kunci. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi produknya justru yang kalau dia bisa membuat, nah berarti top kan gitu lah, gitu Bu. Itu hostnya. Kalau ini belum. Kalau kelas 5 ya. Kelas 3 masih boleh kalau saya. Kalau kelas 5 sudah coba tingkatkan. Dek, jangan berisik, Dek. Ya, jadi membuat selain menemukan juga membuat ya. Tuh, terus tadi dari kata ya, kemudian perlu menggunakan ya ini sudah jadi project ya Bu. Project macam-macam gerak organ manusia. Kalau tadi Bu Sri ada contoh gerakan, di sini ada macam-macam gerak. Bisa nggak Bu gambar? Kalau menggambar? Kalau menggambar sepertinya tidak terlalu ya, nanti yang kelihatan bulat terus pengok-pengok gitu doang. Atau menandai boleh. Kalau kelas 5 menggambar itu bagus sebenarnya. Di otak tuh udah terekam gitu. Nah, ini agak sulit ya ini. Tapi di sini yang penekanannya adalah modelnya apa ya. Nah, ini modelnya Ibu nanti gimana nih Bu? Pakai apa? Yang nomor berapa Bu? Yang nomor 3 itu. Oh, yang nomor 3. Tadi kan itu dijelaskan macam-macam kelainan organ gerak pada manusia. Berarti nanti saya kaitkan
pembelajaran IPA mengenai kelainan organ gerak pada manusia dengan materi SPDB, Bu. Nanti SPDB-nya membawa Oh, ada. plastisine. Nanti Oke. anak membuat gimana sih bentuk skoliosis, bagaimana bentuk manusia yang punya Oh, kelainan pakai plastisin itu ya, Bu ya? Bu. Oke. Plus. Plastisin. Oke, nggak Dek, apa jangan bisa. berisik, Dek. Plastisin, kemudian yang nomor 4. Media yang digunakan kurang inovatif. Nah, bagaimana Ibu menyelesaikan masalah media yang kurang inovatif? Oke, jadi pada materi proses peredaran darah manusia kan anak kan lebih mudah untuk memahami jika anak itu melihat media pembelajaran yang nanti insya Allah saya gunakan untuk Hanya permasalahan. melihat? Enggak, jadi nanti ada demonstrasinya, Bu. Saya pernah membuat media pembelajaran yang berupa proses peredaran darah pada manusia. Jadi nanti ada 2, peredaran darah besar dan peredaran kecil. Nanti anak itu mendemonstrasikan, mempraktekkan gimana sih, oh ya ternyata proses peredaran darah kecil itu dari sini, nanti muternya ke sini-sini kayak gitu, Bu. Itu menggunakan media sistem peredaran darah 3 dimensi, Bu. Jadi anak bisa mendemonstrasikan. Dek, jangan berisik. Padahal kalau mendemonstrasikan cuma diklik aja gitu ya, Bu. Dalam? Hanya diklik saja misalnya gitu. Itu kayak seperti itu, Bu. Yang tensi darah itu loh, Bu. Di gitu. Iya. Mm. Nggak kelihatan karyanya, Bu, di situ. Coba Ibu nanti dari gambar, ya. Gambar. Kemudian siswa mewarnai mana yang bilik, mana yang apa tadi, serambi kanan, serambi kiri misalnya, gitu Bu. Sama alurnya naik apa turun kan gitu. Masuk keluarnya. Nah, itu akan lebih terekam daripada yang demo tadi siswa didampingi guru terus dibuat sendiri gitu. Dengan cara tadi mewarnai. Nah, kalau mau bagus buat gambar jantungnya dan lain sebagainya. Itu betul-betul nanti sampai ini ingat terus, siapa tuh malah jadi keinginan jadi dokter penyakit dalam kan gitu. Nah itu, jadi kalau mengerjakan dengan menulis, menggambar ya, mewarnai, ini dikerjakan gitu tuh akan terekam. Jadi kalau hanya sekedar melihat, Dek, jangan. pendemo itu nggak terekam. Itu kalau menurut saya, kalau ada gambarnya, silahkan gambarnya mana yang masuk ke bilik kanan warna merah, yang satu warna biru misalnya, seperti yang didemokan, kemudian digambar ulang. Nah itu lebih bagus lagi. Ya, jadi RKPD-nya nanti diperbaikinya tadi menggambar ulang misalnya kan gitu ya, menggambar ulang peredaran darah manusia. Nah, kalau nggak bisa menggambar ulang, ada ya memang di sini kalau menggambar ulang yang tidak suka menggambar nggak bisa ya Bu ya. Nah, kendalanya di situ. Tapi paling tidak kalau mewarnai saya kira nggak masalah. Jadi kalau ada yang kaitannya dengan ada gambarnya, kalau bisa menggambar ulang. Kalau tidak bisa paling tidak mewarnai, mengidentifikasi dari gambar tersebut yang masih kosong misalnya ya, ditulis ini mana bilik kanan, bilik kiri, dan semuanya gitu. Jadi dari gambar dia menulis-nulisnya itu. Ditulis Bu, jangan ditempel. Kalau ditempel nanti rekamannya di otak beda lagi. Kalau ditempel kan cepat ya. Kalau nulis kan agak lama. Nah, oh ini bilik kanan. Ini menurut saya seperti itu Bu. Dari yang nomor 4 tadi kalau saya ada produknya, lah itu gambarnya.
Baik, Bu. Dari gambar nanti ada hasil produk proyeknya adalah menggambar peredaran darah yang komplit misalnya, ya. Kalau misalnya masih sederhana, nah, nanti itu bisa mengembangkan bahan ajarnya, ditambahkan lagi, ya misalnya gitu. Nah, oke, saya kira itu bisa Ibu. Ya, terima kasih Bu. Izin stop share. Ya, oke, monggo satu lagi. Terima kasih, bisa lanjutnya siapa? Yang siap? Dek, kok berisik teman sih, Bu? Siapa yang siap? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Udah capek, nggak apa-apa. Ya. Monggo. Saya Bu. Siapa? Bu Siska, monggo Bu Siska. Dicoba nih. Izin share screen ya Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, sudah. Oh, Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Siska Wulandari, berasal dari Wonogiri, mengajar di SDN 1 Tawangrejo, Kecamatan Jatipurno. Oke, monggo. Sebelumnya Jelas. tadi baru saya revisi Bu, karena Iya, nggak apa-apa. itu permasalahannya saya ambil dari LK 1.3, saya kopaskan di sini. Lalu nanti ada masukan melihat dari pekerjaan Bu Iza tadi kan antara akar penyebab masalah dengan masalah yang terpilih itu harus sinkron begitu ya Bu. Ya, betul. Nah ini mungkin saya revisi dan nanti mohon saran dan masukan dari Bu dosen dan guru pamong. Untuk masalah yang saya pilih, ini yang terpilih itu ada 4. Yang pertama, belum adanya model dan media yang digunakan terkait pemahaman peserta didik terkait materi perubahan wujud benda pada muatan pelajaran IPA kelas 4. Ini sama seperti Bu Asti tadi Bu, kelas 4 tentang perubahan wujud benda. Nah ini permasalahannya saya hadapi di kelas saya itu siswa sering terbolak-balik mendefinisikan mencair, melebur seperti itu Bu. Kan sebenarnya itu hanya antara wujud padat, cair, gas itu kan dibolak-balik. Tapi siswa itu terkadang keliru. Misalnya mengiblim itu kan padat menjadi gas, tapi masih kadang masih keliru, cair menjadi gas seperti itu. Lalu yang permasalahan yang kedua, perlunya penerapan model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan pemahaman pada siswa terkait materi kata berimbuan mo pada muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Ini tadi juga permasalahan yang sama seperti Bu Asti. Kalau di kelas saya itu anak-anak jika diberi kata yang berimbuan nanti hasilnya tidak sama. Misalnya yang melebur itu loh Bu. Misalnya ditambah dengan kata kupas, itu nanti kan menjadi mengupas seperti itu Bu. Nah, itu anak itu biasanya masih salah seperti itu. Lalu untuk permasalahan yang ketiga itu perlunya model pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 4 pada materi bilangan cacah besar. Nah ini sangat problematik sekali Bu, karena alasannya itu yang pertama saya itu memang belum menerapkan model pembelajarannya, dan yang kedua itu materinya menurut saya terlalu kompleks begitu Bu, karena
materi bilangan cacah besar ini sampai triliun bahkan kuadriliun, Bu. Jadi anak-anak itu merasa bingung begitu. Mungkin kalau menghafalkan dari satuan sampai kuadriliun itu bisa, Bu, tetapi nanti ketika dihadapkan dengan soal, anak-anak itu pasti banyak yang masih keliru begitu, Bu. Lalu permasalahan yang keempat, belum adanya inovasi pembelajaran dalam memahamkan siswa terkait soal literasi numerasi yang berkaitan dengan pembagian. Nah, ini soal cerita. Jadi anak-anak itu kalau dihadapkan dengan soal cerita pasti bertanya, Bu, ini harus diapakan seperti itu. Karena soalnya itu tidak hanya dengan satu langkah pengerjaan langsung selesai. Jadi harus berpikir 2 kali seperti itu. Untuk akar penyebabnya itu karena memang belum adanya inovasi dan siswa itu kesulitan dalam mengubah soal cerita menjadi kalimat matematika. Nah, demikian hasil pekerjaan dari LK 14 saya. Mohon bimbingan dan saran dari Bapak Ibu serta tanggapan dari teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo temannya dulu atau langsung Bu Sri. Ya, terima kasih ya, ini untuk Mbak Siska ya, Mbak Siska ya. Iya, Bu. Oke, kelas yang pertama saya lihat nih kelas 4 ini ya. Belum adanya model dan media yang digunakan terkait pemahaman kita didik terkait ini maksudnya untuk memahamkan siswa begitu, Bu. Maaf, ini tadi baru saya revisi. Belum adanya model dan media yang digunakan. Berarti selama ini belum adanya model dan media. Berarti pengajarnya hanya pakai metode ceramah saja begitu? Iya, Bu. Memang betul. Saya baru pakai hanya textbook begitu, Bu. Yang saya ceramah bervariasi gitu ya. Iya. Belum adanya model dan media yang digunakan, belum ada media yang digunakan untuk pemahaman didik terkait materi perubahan wujud benda pada muatan pelajaran IPAS ya, kelas 4 sekarang ya. Iya, Oke, pakai kurikulum merdeka ya, sehingga kita pakainya IPAS. Oke ya, Mbak, untuk kelas 4 itu kan ada mencair itu ya, mencair, membeku, menguap, mengembun ya, menyublim, mengkristal dan lain. Oke, memang panjenengan juga bisa ini supaya anak lebih paham. Nantinya jenengan itu harus mengajar itu menggunakan metode demonstrasi, Mbak. Jadi praktik tuh loh, anak harus praktik itu. Misalnya mencair gitu ya, kan pendapatan kecair kan mencair itu loh. Saya kenapa pada es batu ya lama-kelamaan kalau kena sinar matahari, kena panas kan mencair. Jadi mencair itu dari padat menjadi air itu. Jadi harus dipraktikkan ini, harus praktik itu loh. Bisa praktik di sekolah ya, tempat yang yang mencair, membeku lah. Bisa juga anak diberi PR untuk mengamati misalnya yang menguap lah gitu kan, bisa dengan orang tua misalnya menguap, misalnya kan air yang direbus keluar airnya menguap ataupun mengembun ya kan, mengembun misalnya air yang dipanaskan ya ditutup pakai tutupnya itu tutup panci misalnya itu kan atasnya ada embunnya, atau air yang ada di dalam gelas yang ada esnya itu juga termasuk peristiwa pengembunan. Jadi ini anak harus paham dan harus menggunakan metode demonstrasi yang diterapkan. Praktik dulu Mbak, ya jadi harus praktik ini, harus praktik. Kalau enggak seperti murid saya kelas 4 juga kalau misalnya dia mengapalkan pengembun dari apa ke apa ya, kan seperti itu kan, menguap dari apa ke apa, iya kebalik-balik gitu loh, menyublim. Tapi dengan adanya anak praktik langsung, katakan menyublim dari pendapatan menjadi gas, bisa pakai balsem lah ya enggak, atau pakai apa lain, ini menyublim diapalkan. Mengkristal misalnya dari uap ya, dari benda gas ke keras misalnya di knalpot itu loh, kenapa knalpot ke dalamnya kotor gitu. Jadi anak perlu praktik itu, perlu praktik panjangan praktik ataupun PR yang di rumah dan lain. Dan di sini guru belum menerapkan media dan model pelajaran yang menarik, kayak pasti ya. Jadi semua pembelajaran itu, semua model guru sekarang tuh dituntut model yang menarik supaya siswanya itu senang, apalagi kalau praktik ya, menggunakan alat peraga masuk, guru bawa apa ya? Guru bawa apa, udah es batunya, mengajar apa ya, sudah tertarik. Tapi kalau misalnya guru hanya ngajar anak sekarang sampai halaman berapa ya, buka LKS,
itu nggak menarik nih, guru mau cerita lagi nih seperti itu. Jadi harus ada model ataupun metode yang menarik juga. Iya, Bu. Kurangnya fasilitas media alat peraga dan buku. Oke, jadi kita misalnya kan dengan selaku guru bisa ya, sekarang udah apa-apa ada ya, bisa pakailah nanti kita pakai LCD, ambil di YouTube atau panjang buat sendiri untuk video pembelajaran dan lain. Kan sekarang banyak itu harus penyan gunakan. Kan ada LCD ya di sekolah ya Mbak. Iya, ada. Iya, manfaatkan itu. Membuku mencari itu banyak itu sebetulnya supaya pembelajaran lebih menarik ya. Jadi media alat peraga itu harus. Oke, makanya di sini akarnya dengan adanya dengan mengangkat akar yang kurangnya fasilitas media dan alat, nah besok diangkatlah seperti itu. Nanti akan dicoba. Oh, yang tadi nggak pakai alat peraga, yang nggak praktik dengan praktik bedanya apa sih dalam evaluasi nanti? Oke. Perlunya penerapan model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan pemahaman pada siswa terkait materi kata berimbuhan me. Oke, tadi katanya misalnya mekupas jadi mengupas itu ada variasi bunyi ya Mbak ya. Istilah itu variasi bunyi. Jadi imbuhan misalnya dari baca menjadi membaca. Kan imbuhannya me ya, bukan imbuhan mem. Imbuhannya me, tapi mendapat variasi bunyi sapu menyapu kan gitu. Jadi ada dari me ke S, imbuhan me ke kata dasar yang depannya S, pasti ada variasi bunyi eng atau saya katakan eng. Sapu menyapu, sobek menyobek. Ya kan? Ya kalau mbaknya bandek menyobek gitu ya. Ya Bu Esti ya. Kalau saya menyobek itu Bu, Banyumas. Iya, nyobek buat ulek-ulek sambel. Oke, jadi itu jadi variasi bunyi Mbak. Jadi tahu kalau me ke S pasti variasi bunyinya eng. Gitu ya. Saya dari B buku membaca, maksudnya menjadi membaca, membuka, gitu lah. Nanti dipahami variasi bunyi dari menjadi apa, ya itu dipahami dan banyak contohnya. Nanti Mbak Siska harus banyak ini kata dasar ini berubah apa. Bisa dengan metode ini nantinya ya. Ini nanti saya ajar praktek-praktek aja. Misalnya sapu, yuk Mbak sapu menjadi apa? Imbuhan menyapu, sobek, menyobek. Ini itu coba kalian cari kata dasar yang depannya S, nanti dapat imbuhan. Jadi harus banyak-banyak latihan. Ya. Jadi langsung secara lisan begitu ya Bu ya? Bisa boleh, lisan boleh. Jadi kalau nulis terus kan lama. Jadi ya ada lisannya, ya ada itu. Jadi kalau mau pulang, misalnya mau pulang lah, atau mau baris mau masuk lah, kan bisa. Ibu semuanya dapat ini awalan me ya. Coba guru yang benar sapu, yuk menyapu pulang, itu bisa. Sobek menyobek, gitu banyak latihan. Oke ya. Terus ini selanjut itu tadi ya yang me ya Mbak. Jadi harus banyak inilah ini dengan guru belum menerapkan model belajar inovatif. Pakailah yang inovatif. Ya, yang harus inovatif ya. Jadi memang guru dituntut yang belajar inovatif dan menarik gitu ya Mbak ya. Banyaknya jadi imbuhan yang harus dipahami. Oke, imbuhan itu sebenarnya kalau me itu paling mudah ya. Siram menyiram, sapu menyapu. Pokoknya depannya S jadi eng. Depannya B baca jadi mem. Bisa Mbak, itu mudah kok nanti kalau sering-sering ya. Oke, perlunya model pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 4 pada materi bilangan cacat besar. Oke, bilangan cacat besar itu yang sekarang yang kurikulum merdeka itu ya, yang angkanya sampai apanya itu? Iya, sampai triliun, kuadriliun itu Bu. Oke, sekarang berarti dari awal harus hafal dulu ya. Karena kelas 4 baru ya Mbak ya. Kepuluhan dulu lah hafal, keratusan lah, ya Mbak, keribuan, kepuluhan ribu. Kadang anak kelas 4 sekarang nulis puluhan ribunya mencongak saja Mbak di awal. 38.625 tulis pasti banyak yang. Gini apa Mbak Jan? Ribuan pun dia ratusan ribu B belum tentu bisa semuanya. Misalnya gurunya Bu Siska, coba sekarang tulis 325.076, dan anak akan bingung. Mesti bingung, apalagi ke triliunan. Jadi ke dasar dulu ya. Ratusan lah, ratusan. Nanti ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu dan lain. Nanti baru yang banyak. Biar anak paham urutannya dari ini ke ini ke ini ke ini. Itu ya Mbak ya, perlatihan juga. Iya Bu. Pembelajaran, belum adanya inovasi pembelajaran dalam memahami siswa terkait soal literasi numerasi yang berkaitan dengan pembagian. Oke. Soal cerita ini maksudnya ya. Iya Bu. Soal ceritanya pinter kayak apa mengolah, si anak harus hafal perkalian dulu. Ya kan? Mohon maaf ini saya cerita di lapangan Ibu Esti, mohon maaf Ibu Esti. Di lapangan saya benar disampaikan Mas Bang.
Oke Mbak, anak kelas 4 sekarang kalau belum hafal perkalian, nggak bisa pembagian. Nggak bakal bisa. Anak sekarang ya Bu Esti, di SD itu perkalian pada nggak hafal Bu Esti. 9 kali 8 mau pulang, saya mau 98 berapa? Bocah bingung berapa ya, nggak bisa dia. Apalagi ke pembagian. Ya, nah nantinya dalam soal cerita, kalau pembagian misalnya, punya kelereng 20, dimasuk-masukkan, nanti itu dibagi, dimasuk-masukkan, dikelompok-kelompokkan, itu dibagi. Itu nantinya mau lari ke FPB dalam soal cerita. Gimana betul? Faktor persekutuan terbesar. Bagaimana misalnya di soal cerita itu yang pakai KPK yang seperti apa, yang FPB yang seperti apa? Kalau pembagian misalnya Mbak Nisa, Mbak Siska punya kelereng 20, dibagi-bagikan, dan dibagi. Dimasuk-masukkan ke dalam 5 kantong plastik. Oh, dimasuk-masukkan, nanti dibagi, begitu. Ya, dimasuk-masukkan, ditumpuk-tumpukan, berarti itu dibagi. Harus kreatif ini, Guru, ya. Seperti itu masukan dari saya, ini praktiknya di lapangan. Monggo, terima kasih Bu Esti. Oke, masalah Mbak Esti. Terima kasih Bu Sri. Monggo, saya coba tadi terkait nggak biasa ngajar SD, nggak paham nih Bu. Coba yang nomor 2 Bu. Oh iya, Nah, kalau tadi Bu Sri menganjurkan dengan cara lisan ya. Nah, nanti kalau cara lisan agak sulit untuk evaluasinya. Ya. Jadi mungkin perlu ditambah dengan tulisan. Bisa kalau mau pulang gitu Mbak. Kalau mau pulang bentuknya apa? Tulis ya. Dibuat dalam bentuk tabel mungkin boleh. Yang nomor 2 sama juga dengan yang nomor 1. Ya betul. Yang nomor 1 tadi bagus. Kalau tadi sama ya dengan Bu siapa tadi? Bu Asti, Bu. Bu Asti ya. Nah, ini ada tambahan bisa kalau tadi sekaligus untuk belajar ekonomi. Nah, sekarang cukup untuk dipraktekkan saja nggak apa-apa. Tapi dengan konsekuensi setelah dipraktekkan dibuat laporannya, Bu. Ya. Kemudian selain bentuk laporan ada gambarnya lebih bagus, yaitu siklus perubahan wujud benda. Nah, buat siklusnya. Nah, dari siklus setelah itu nanti akan lebih memudahkan. Nah, kalau mau bagus ditambah tadi. Kalau ada gambar es, ya ada fotonya misalnya itu boleh ya, nanti dirubah jadi udara, berubah menjadi apa, berubah menjadi apa. Nah, jadi ada selain dalam bentuk narasi ada gambar. Nah, itu laporannya seperti itu lebih bagus tuh. Jadi ada produknya yang bisa dinilai ya. Itu yang pertama. Ya agak basah-basah nih yang pertama. Kalau memang ya kalau mau didemokan di kelas secara tidak langsung kan. Ya itu nanti ada praktek demo, ada ngamati, ada buat laporan ya. Laporannya ada gambar siklusnya, siklus perubahan wujud benda misalnya gitu. Kemudian model pembelajarannya nanti apa Bu kira-kira? Yang pertama ini Bu. Ya. Yang pertama ini mungkin nanti. Project ya, boleh. Okay. Bentuknya laporan nanti. Oh, iya. Karyanya. Terus yang kedua. Saya itu loh Bu, kan kalau perubahan wujud ini kan jenisnya kan banyak sekali ya Bu. Iya. Jadi kalau ketika PPL itu kan dibatasi waktu. Nah, itu nanti mungkin tidak bisa dipraktekkan semua ya, Bu ya? Ya, intinya Ibu dalam waktu satu pertemuan, Ibu mau membahas sampai apa gitu, dibatasi.
Ibu. Kalau 1 jam membahas wujud kayak kira cukup ya, apa sih wujudnya? Paling berapa? 4 apa 5 kan gitu ya. Nggak banyak kan? Kalau perubahannya sendiri sih ada 6, Bu. 6. Terus biar efektif gimana caranya? Apakah dengan mengamati pengamat praktek atau melalui video? Kalau menurut saya itu kan problemnya itu di anak yang sering terbalik-balik. Iya. Itu ya Bu ya, terbalik-balik mendefinisikan itu. Jadi nanti malah mau tak buat kartu kata begitu Bu. Jadi nanti ada tulisan padat, cair, sama gas. Nanti setiap anak kan memegang satu-satu begitu Bu kartunya itu. Tapi kan isinya beda-beda, ada yang pegang cair, ada yang pegang padat, ada yang pegang gas. Nah nanti anak-anak itu tak suruh bergabung dua-dua, menjadi dua-dua begitu toh Bu. Nanti jika sudah bergabung dua-dua nanti kan ketemu cair sama padat. Nah itu nanti tak tanya cair ke padat itu nanti cair ke padat itu namanya perubahan wujud apa begitu. Nanti juga saya buatkan, saya printkan gambarnya Bu. Jadi ada gambar proses membeku, mencair, menguap seperti itu. Nanti kalau cair ke padat kan berarti membeku. Anak itu harus mengambil gambar yang membeku seperti itu. Jadi malah tadi saya nggak berpikir ke demonstrasi itu, tapi tadi dimasukkan demonstrasi ya mungkin nanti kalau memungkinkan dipraktekkan tidak apa-apa Bu. Ya, ya boleh aja. Intinya di situ ada pengamatan ya Bu. Kalau ada pengamatan itu lebih bagus. Jadi melihat, mendengar, menulis. Ya, itu kata kuncinya di situ. Jadi siswa kalau kayak kita lah, kalau misalnya melihat saja pasti lupa. Mendengar apalagi. Ya, masih mending kalau melihat ya. Nah, yang bagus itu indranya itu dipakai semua. Ya. Jadi ada mengamati, ya, kemudian membuat laporan. Nah, itu lebih bagus. Ya. Jadi tidak hanya itu, kemudian yang nomor 3 jawab Bu. Tadi yang 2 sudah ya, nanti dalam bentuk. Nah, ini nanti bisa dibatasi di nomor 2, dibatasi dengan LKPD-nya. Yang tadi Pak, yang dari huruf S, huruf T menjadi apa, itu contohnya berapa? Oh iya. Batasi. Jadi ya, biar tidak terlalu banyak begitu ya Bu ya? Iya, sesuai dengan waktunya Ibu. Masing-masing. Kerja kelompok boleh ya, nah ini gitu. Terus dibuat tabel yang S misalnya 10 masing-masing membuat dengan kata dasar 10, yang satunya dengan kata dasar 10 lagi misalnya. Ada berapa yang mengalami perubahan? Nah ini nanti dibuat tabelnya. Jadi menulisnya ya, kemudian tadi yang pembelajaran inovatif untuk bilangan cacah. Ini tadi medianya apa Bu? Bilangan cacah ini nanti rencana. Pakai uang asli atau uang palsu? Mungkin kalau pakai uang kan pada seneng uang, lebih mudah ya. Ya mungkin Bu. Tapi kendalanya kalau yang triliun itu gimana ya Bu ya kalau pakai uang? Ya kalau yang pakai kertas ukuran nolnya seberapa 6 apa 10 kan gitu. Yang penting ada tulisannya begitu ya Bu? Iya. Yang penting konkretnya itu, yang miliar itu ya pakai miliar berarti nolnya berapa? 9. Ya 9. Ya ada buat 1 nolnya 9, ya. 1 nolnya 12, nah, gitu pakai tulis aja. Ya Bu. Jadi yang diperhatikan kan berapa jumlah nolnya kan? Iya. Berapa dari jumlah apa nolnya atau karakter ya, karakternya itu. Kalau yang puluhan berarti karakternya hanya 1 misalnya kan, nolnya 1 atau temennya ada 1 misalnya. Kalau ratusan
nolnya 2, temennya angka 1, temennya 2, misalnya kan gitu. Nah, silahkan. Jadi tidak harus pakai uang, tulis saja nggak apa-apa. Atau mungkin kalau dipraktekkan silahkan buat angka misalnya ya, praktek langsung puluhan. Nah, misalnya ada kertas kosong misalnya, ada kertas kosong, mereka nulis sendiri-sendiri aja nggak apa-apa. Nah, gimana daripada membaca, kalau itu kan karya sendiri ya. Iya, Bu. Ya, karya-karya sendiri duluan. Nah, duluan dengan ciri khas apa? Hanya 2 angka, silahkan nulis, terserah. Ya, misalnya, monggo. 2 angka. Mau tanggal lahir, boleh tanggal lahir. Nah, misalnya kan gitu ya. Pakai kehidupan sehari-hari misalnya. Ya. Tanggal lahir berapa? 2 angka, berarti itu apa? Puluhan misalnya kan gitu. Nah, kemudian bulan, apa tahun misalnya. Dan seterusnya. Nulis sendiri aja. Jadi tahu, oh ini kalau yang misalnya 4 karakter berarti ribuan. Nah, jadi yang diingat itu jumlah angkanya. Nah, itu kata menurut saya konsepnya itu sebenarnya. Ya, jumlah karakternya. Bukan angkanya. Kalau angkanya kan bisa berubah-ubah ya. Nah, mungkin itu yang menyebabkan agak kesulitan. Yang dijelaskan adalah angkanya. Ya, tapi yang nanti mungkin ke jumlah angkanya. Ya, kalau tadi juta berarti ada jumlah angka berapa di situ. Nah, ya. Dan seterusnya. Buat sendiri Bu, pakai kertas. Nah, gitu. Kemudian nah ini biasa. Ini numerasi. Nah, mau dikaitkan enggak Bu misalnya? Dengan pembagian. Awalnya sih tidak mau dikaitkan Bu, tapi karena tadi pas Bu Asti ada masukan bisa dikaitkan dengan apa tadi Bu, wujud benda ya Bu tadi. Iya, kan Ya, menarik itu Bu. Ceritanya bisa saya kaitkan seperti itu Bu. Iya, jadi lebih nyata loh Bu kalau dikaitkan gitu. Ya. Tidak abstrakkan gitu. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Itu aja ya Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Kita besok karena saya ada kuliah tanggung. Mungkin jam 1 atau setengah 1 Ibu masuk lagi. Untuk besok. Usri bisa besok siang. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk pertemuan ini saya kira cukupkan sekian dulu. Mohon maaf apabila dalam belajar bersama Bapak Ibu sharing-sharing banyak kekurangannya. Harapan bisa memberikan inspirasi, wawasan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mau ditutup doa atau langsung? Bu izin bertanya dulu Bu. Oh ada yang mau tanya. Monggo. Untuk kegiatan hari ini kan ada di ruang kolaborasi itu ada diskusi forum biasanya Bu, itu dari Bu ada topik atau kita buat topik sendiri Bu? Ada topiknya. Oh enggak. Belum dibuat ya, nanti dibuat. Ya Bu. Topiknya ya sama dengan ini. Ya, apa yang cara menyesuaikannya gimana misalnya, apa yang menjadi kata kunci kesesuaian antara akar masalah dengan solusi masalah ya, atau masalah yang dipilih misalnya gitu. Berarti menunggu dari Ibu nggih? Ya, menurut saya. Oke Bu. Ya, nanti bisa difasilitasi oleh Bu Sri misalnya untuk menambah wawasannya. Ya Bu, terima kasih. Monggo, ada lagi? Nah, jadi intinya Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi kesesuaian antara masalah yang dipilih dengan akar masalah. Ya, jadi perlu direnungkan lagi. Kalau akar masalahnya A, maka penyelesaiannya ya paling tidak sesuai untuk menyelesaikan A.
Gitu. Jangan jauh menyimpangnya, ya. Yang satu model, yang satu prestasi misalnya, itu nggak match ya. Jadi akar masalahnya karena model, ya masalah yang akan dikaji atau yang diselesaikan ya memilih model ya yang sesuai misalnya kan gitu. Ini contohnya seperti itu ya. Dan nggak pernah pakai media misalnya. Ya berarti penyelesaiannya yang dapat dipilih memilih media yang sesuai misalnya. Dan seterusnya ada sinkronisasi di situ. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk terkait dengan penentuan atau masalah yang dipilih, dilihat KD-nya. Ya. KD-nya apa? Sampai hanya identifikasi atau harus sampai host-nya. Gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau yang kelas rendah mungkin hanya sampai penemukan itu sudah cukup ya. Tapi kalau yang kelas tinggi, nah lebih ditingkatkan lagi host-nya. Jadi ada host-nya nanti seperti itu. Kemudian untuk media-media yang terkait dengan apa? TIK, nah, boleh menayangkan video-video dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian